Indonesia katanya negara maritim, lautnya luas, pulaunya banyak. Tapi giliran ngomongin keselamatan laut, udah kayak kucing takut air, bingung sendiri, panik. Uye! Di negara kepulauan, kapal tentu jadi moda transportasi andalan. Tapi resikonya udah kayak ikut fear factor. Antara beruntung sampai tujuan atau apes masuk daftar korban. 20 Juli 2025 KM Barcelona 5 yang jalan dari Talaut ke Manado terbakar di perairan Pulau Talise, Likupang Barat, Sulawesi Utara. Kementerian Perhubungan lewat Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyud bilang api ngamuk mulai dari pukul 14 sampai pukul 15 WITA. Dugaan awal sumber api dari kamar nomor 33 di dek atas. Kok bisa kamar ini mengeluarkan api? Apakah ada Raja Api Ozai atau putra mahkota Zuko? The Legend of Aang. Yang jelas dalam kejadian ini ada 3 korban jiwa, termasuk seorang ibu hamil yang meninggal dunia dan jenazahnya dievakuasi ke daratan. Sementara penumpang lain panik, banyak yang lompat ke laut buat menyelamatkan diri. Tidak lama KN Bima Sena turun bersama personel SAR, kapal nelayan ikut turun tangan, warga gotong royong evakuasi, sementara pemangku kebijakan gotong royong nyari klarifikasi. Seperti biasa. Di Pelabuhan Manado ratusan warga numpuk di dermaga, nunggu kabar keluarga mereka yang jadi penumpang KM Barcelona 5. Kata salah satu warga, anak saya kemarin berangkat dari Talaut, dia naik KM Barcelona 5. Wajar cemas. Kabar anak sudah makan atau belum aja pasti bikin kepikiran kan? Apalagi nunggu kabar anak dari kecelakaan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang semua penumpang sudah dievakuasi. Total penumpang ada 280 orang dan ada 3 korban yang meninggal dunia. Gubernur bilang korban meninggal bukan karena terbakar, tapi karena sakit dalam proses evakuasi ke rumah sakit. Come on, ini bukan masalah siapa yang meninggal. Kalau kapal nggak kebakar, pasien juga bisa selamat. Pemerintah daerah langsung bikin 3 posko di Pulau Gangga, Likupang, sama Pelabuhan Manado. Ambulans, tim medis, rumah sakit, rujukan langsung disiapkan. Kalau cepat tuh bucin ngecat gebetan ya. Tapi sayangnya urusan pencegahan kok nggak pernah segercep ini. Kalau aja pencegahan juga dilakukan, mungkin penumpang nggak perlu jadi korban dulu baru dapat perhatian. Sampai kapan nunggu kapalnya ngebul dulu baru pada gerak. Kalau nggak ada tragedi ya nggak ada tindakan. Sama kayak nunggu turun mesin, baru beli oli mesinnya jebol. Olinya nggak kepake. KSOP Manado langsung koordinasi sama KSOP Bitung, Basarnas, Bakamla, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan PT Samudra Pelayaran Indonesia, pemilik kapalnya. Kapal penyelamat dikerahkan. KN Bima Sena, KN 331 dari PLP Bitung, KN Gajah Laut dari Bakamla, KM Barcelona 3, KM Venetian, dan KM Cantika 9F. Terbakarnya KM Barcelona 5 terjadi saat publik masih dibayangi tragedi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali 2 Juli 2025. Kapal itu berangkat dari Ketapang, Banyuwangi ke Gilimanuk, Bali. KNKT menemukan fakta air masuk ke kamar mesin lewat pintu bocor. Disaksikan langsung oleh juru mudi, kelasi jaga, dan juru minyak jaga. Ini pertanyaan besarnya, kok bisa kapal sampai bocor? Apa karena pernah nabrak? Apa nggak dirawat? Lah kita yang di rumah aja, kalau plafon rembes udah panik siapin ember. Kalau dibiarin bocor, kamar, WC, dapur bisa jadi kolam ikan. Ujung-ujungnya kita bobok di pos kamling. Pos kamlingnya juga bocor. Ngungsi ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT udah tenggelam. Pak RT-nya ngungsi ke rumah saya. Selain bocor ada juga dugaan kelebihan muatan. Inilah masalahnya. Kalau pelayaran cuma mikirin keuntungan, bukan jalur keselamatan. Semakin penuh, semakin cuan, tapi kapalnya nggak kuat. Ya nggak heran kalau akhirnya ambles. Jadi dari total penumpang dalam manifest tercatat ada 53 penumpang dan 12 kru. Total 65 orang. Catat ya, itu data manifest. Tapi seperti biasa manifest kapal di Indonesia itu ajaib. Ada penumpang yang naik tapi nggak kesebut di daftar resmi. Ini naik kapal mirip bawa bapak yang nyuruh anaknya sembunyi di kolong jok mobil pas mau masuk Ancol. Beli tiket 3, yang ngumpet 4. Contohnya Yatini, warga Banyuwangi yang kehilangan suaminya, Fauze bin Awang, dan juga Putri Permatasari, calon menantu Rani Komalasari yang tidak ada di daftar penumpang. Namanya tidak ada di manifest, padahal mobil travel yang ditumpangin terdaftar sebagai muatan kapal. Mobilnya kehitung, orangnya kelewat.
Sampai 18 Juli 2025, data resmi menyebut dari 65 orang, baru 49 korban yang ditemukan. 30 selamat, 19 meninggal, 16 masih hilang. Beberapa jenazah masih dalam proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Keluarga korban sampai sekarang masih menunggu, bukan cuma nunggu kabar, tapi nunggu ketegasan. Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa dari IKAL Strategic Center bilang, ini semua cermin telanjang dari rapuhnya prosedur keselamatan nasional. Kombinasi berbahaya antara kelonggaran pengawasan, tuntutan pragmatisme ekonomi, sama lemahnya kontrol petugas di lapangan. Bukan cuma kecelakaan teknis, ini kecolongan etis dan kelembagaan. Setio Nugroho dari ITS juga bilang 90% kecelakaan karena kelalaian manusia. Perhitungan muatan asal-asalan, mesin diabaikan, navigasi banyak kecerobohan. Cuaca memang faktor tapi bukan satu-satunya. Kalau sistemnya bobrok, mau langit cerah juga tetap celaka. Sementara itu data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbeda. Dalam data menyebut faktor teknis jadi penyebab terbesar kecelakaan kapal di 2024. Ada 60 kejadian faktor teknis, 59 kejadian faktor alam, dan 9 kejadian faktor manusia. Totalnya 128 kecelakaan kapal di 2024. Naik hampir 38% dari 93 insiden di 2023. Puncaknya di bulan Agustus, September, dan Desember. Lah, kecelakaan kapal tiap bulan ada. Kalah musim buah. Musim mangga aja cuma 2 kali setahun kan? Laut yang harusnya jadi penghubung antar pulau malah jadi taruhan nyawa. Bukannya memperbaiki sistem, seringnya masih bikin posko sama kasih jawaban basi. Dan tiap kali kapal celaka jawabannya selalu sama, akan kami evaluasi. Akan kami perbaiki. Oke, cukup ya teman-teman wartawan, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Come on, berapa kali mau dievaluasi? Ini urusan nyawa, bukan ujian tryout yang bisa remedi berkali-kali. Remet. Kalau nggak ada reformasi sistem keselamatan, jangan heran kalau laut jadi kuburan, bukan jalur penyeberangan. Setiap kapal berangkat, rakyat dipaksa bertaruh nasib, bukan karena berani, tapi karena nggak punya opsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.